Pulau Bali adalah pulau seribu pura. Selain memiliki banyak pura, Pulau Bali juga memiliki banyak tradisi dan budaya. Salah satu tradisi yang cukup unik dan masih belum diketahui oleh banyak orang, yaitu tradisi Maboros I Bulu Pangi. Di mana tradisi ini adalah tradisi berburu kijang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Busungbiu. Dan tradisi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Puja Wali yang dilaksanakan di Pura Desa Busungbiu. Dan tradisi ini dinamakan tradisi Maboros I Bulu Pangi, atau yang lebih dikenal dengan tradisi Maboros. Jadi, apa sih itu tradisi Maboros? Tradisi Maboros adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Busungbiu. Dan tradisi ini adalah salah satu rangkaian dari Puja Wali. Sebelum melaksanakan tradisi Maboros, masyarakat Desa Busungbiu melaksanakan tradisi ngajit, yaitu masyarakat Desa Busungbiu berkumpul pada tepat jam 12 malam di Pura Desa, guna untuk melakukan persembayangan untuk memohon kelancaran dalam berburu kijang di besok paginya. Kijang yang ditangkap oleh masyarakat desa bukanlah kijang biasa. Tepat pada pukul jam 6 pagi, masyarakat desa berkumpul di depan Pura Desa guna untuk melakukan persiapan tradisi Maboros, di mana nantinya masyarakat desa akan pergi ke hutan Pinangbiu yang terletak di perbatasan Desa Puncak Sari. Setelah siap, masyarakat desa menggunakan topi dari upih, yaitu topi yang terbuat dari daun pinang. Dan selain itu, masyarakat desa juga tidak lupa untuk mempersiapkan alat-alat yang nantinya berguna untuk mendukung pada saat menangkap kijang, seperti panah, parang, dan lain-lain. Setelah sampai hutan, biasanya masyarakat desa mempersiapkan berbagai formasi untuk menangkap kijang. Seperti yang saya ketahui, pada umumnya masyarakat desa menggunakan formasi melingkar. Pada saat formasi sudah siap, biasanya masyarakat desa akan bertindak dengan lantang. Itu agar kijang ketakutan dan keluar dari tempat persembunyiannya. Kijang yang sudah ketakutan biasanya akan keluar dari persembunyiannya, dan biasanya masyarakat Desa Busungbiu sudah bersiap untuk menangkap kijang tersebut. Kijang tersebut biasanya dilumpuhkan dengan cara dipanah, diparang, dan lain-lain. Kijang yang sudah ditangkap maka akan diikat di bambu dan diarak menuju Pura Desa Busungbiu. Setelah sampai di perbatasan Desa Busungbiu, masyarakat Desa Busungbiu dan kijang yang sudah ditangkap tersebut akan disambut dengan gong dan tarian-tarian guna untuk memperingati keberhasilan dalam berburu. Setelah sampai di Pura Desa, kijang tersebut akan disembelih dan dibuat bukakak. Jadi, kijang tersebut akan dihangatkan dengan api selama 3 hari sampai tibanya hari Puja Wali. Namun, ada kalanya masyarakat Desa Busungbiu tidak dapat menemukan kijang pada hari pertama. Maka dari itu, perburuan akan dilanjutkan keesokan harinya. Dan biasanya masyarakat desa diberikan tenggat waktu untuk berburu, yaitu selama 3 hari. Apabila selama 3 hari tersebut masyarakat desa tidak dapat atau tidak mampu untuk menemukan kijang atau menangkap kijang, maka dari itu upacara di Pura Desa akan diundur. Kenapa diundur? Dikarenakan sarana kijang ini sangat penting untuk kegiatan atau keberlangsungan upacara Puja Wali itu sendiri. Jumlah kijang yang digunakan dalam upacara Puja Wali ini berbeda, tergantung tingkatannya. Untuk Puja Wali Agung biasanya minimal menggunakan 2 ekor kijang. Dan untuk Puja Wali Alit biasanya minimal menggunakan 1 ekor kijang.
Dan kegiatan Puja Wali ini biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun. Dan maka dari itu, kegiatan ini atau tradisi Maboros ini terbilang unik dikarenakan jangka waktu untuk melihatnya itu lumayan lama, yaitu selama 5 tahun. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu tradisi Maboros, selanjutnya mari kita mencari tahu bagaimana sih latar belakang adanya tradisi Maboros ini. Latar belakang adanya tradisi Maboros ini dikarenakan rasa bersyukur masyarakat Desa Busungbiu karena dibangunnya Pura Pusah Desa. Diceritakan awal mulanya Ki Gusti Patih Cili Ularan melakukan perjalanan bersama 200 pasukannya dan 2 penasehatnya dari Suicepure ke Tabanan, tepatnya di Wong Ayu, lalu ke Puncak Kedaton, dan pada saat itu Gusti Patih Cili Ularan tiba di sebuah tempat yang diberi nama Gedang Janur atau sekarang dikenal dengan Desa Busungbiu. Nah, setelah sampai Desa Gedang Janur atau Desa Busungbiu, Gusti Patih Cili Ularan bertemu dengan pemimpin desa, yaitu Gede Mariade, dan tokoh agama, yaitu Ide Brande Sakti Sinuhun. Kedatangan beliau sangat diterima oleh masyarakat desa. Dan pada saat itu, Gusti Patih Cili Ularan hanya ditemani oleh 66 pasukannya saja. Dari latar belakang itulah mulai tergugah untuk membangun Pura Pusah Desa. Yang pada saat itu, Desa Busungbiu adalah desa yang kecil dan masih dihuni oleh sedikit masyarakat. Dan pada saat Gusti Patih Cili Ularan menetap, beliau mulai membangun Pura Pusah Desa. Dan tokoh agama pada saat itu yaitu Ide Brande Sakti Sinuhun memberikan Ibu Lupangi atau Kijang sebagai sarana upacara. Banyak makna yang tergandung dari awal mulanya tradisi Maboros ini. Yang pertama, sebagai penanggal awal mulanya berdiri Pura Pusah Desa Busungbiu. Yang selanjutnya yaitu sebagai pegangan dari masyarakat desa untuk melaksanakan atau menjaga tradisi Maboros ini. Dan itulah tradisi Maboros Ibu Lupangi dari Desa Busungbiu. Sekian dari saya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.